Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat. Sahabat rumah belajar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa perubahan wujud benda. Namun, masih ada yang belum memahami nama-nama dari peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa perubahan wujud benda dan nama-namanya. Tujuannya adalah agar sahabat rumah belajar semakin memahami peristiwa perubahan wujud benda dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sahabat rumah belajar, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor atau panas. Sahabat rumah belajar, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walaupun itu tidak terlalu kelihatan. Secara umum, ada 3 wujud benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi karena adanya aksi seperti pendinginan ataupun pengembunan. Nah, sahabat rumah belajar, ada 6 perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Sekarang mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah ketika kita membuat es batu atau ketika air yang kita taruh di dalam freezer. Air itu lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Contoh lainnya ketika kita membuat puding atau agar-agar. Agar-agar yang kita masak dalam keadaan panas masih wujud cair, ketika kita biarkan lama-kelamaan akan mengeras. Nah, itu adalah contoh perubahan wujud membeku. Yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Contohnya, es yang kita buat di freezer tadi, kalau kita keluarkan dari freezer kemudian kita letakkan di udara terbuka terkena sinar matahari, lama-kelamaan akan mencair. Contoh lainnya, ketika kita memasak menggunakan mentega, kita panaskan di dalam wajan, dia akan mencair. Itu contoh proses perubahan wujud mencair. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika bensin yang kita tuang itu kita biarkan dia terbuka, tidak ditutup, dia lama-kelamaan akan menjadi akan habis menguap. Contoh lainnya ketika kita merebus air. Nah, nanti ketika airnya mendidih, dia akan mengeluarkan uap. Sahabat rumah belajar, perubahan wujud yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya adalah ketika kita menuangkan air es ke dalam gelas, lama-kelamaan di luar gelas itu akan timbul butiran-butiran air. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Contoh lainnya ketika pagi hari kita mengamati di sekeliling kita, daun-daun yang ada itu akan ada airnya. Nah, itu adalah contoh peristiwa mengembun juga. Sahabat rumah belajar, peristiwa perubahan wujud benda yang kelima adalah menyuplim. Menyuplim merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita meletakkan kamper atau kapur barus, lama-kelamaan kapur barusnya akan habis. Nah,
Yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya adalah terjadinya peristiwa salju, pembuatan garam, dan juga munculnya bunga es di dalam freezer. Nah, sahabat rumah belajar, tadi kita sudah belajar bersama tentang perubahan wujud benda, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud benda terjadi karena adanya perpindahan kalor atau energi panas, baik pada saat menerima ataupun melepaskan kalor. Sahabat rumah belajar, demikian pembahasan singkat tentang perubahan wujud benda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.